Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris S. NIM 0516161219 dari Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertama pemrograman berbasis desktop. Nah, untuk tugasnya itu diminta membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan yang harus memiliki fungsi input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struktur pesanan. Untuk input menunya itu harus ada menu makanan dan minuman, dan di dalamnya itu ada nama, harga, dan kategori. Untuk pemesanan maksimal 4 menu, dan di sini ada suatu penawaran khusus dan diskon jika biaya keseluruhan pesanannya itu melebihi 100.000 mendapatkan diskon 10%, dan jika pesanan melebihi 50.000 mendapatkan penawaran beli satu gratis satu minuman. Total biayanya itu keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Oke, di sini juga ada mencetak struk pesanan. Kita langsung saja di sini ke kode yang telah saya buat. Saya membuat lebih dahulu kodenya untuk mempercepat durasi video. Di sini pada kode yang telah saya buat, pertama-tama mengimport scanner terlebih dahulu agar nanti bisa digunakan untuk menginput data pesanan pelanggan. Dan saya juga di sini membuat kelas menu seperti yang diperintahkan pada soal. Dalam kelas menu ini terdapat nama, harga, dan kategori. Kelas menu ini akan membantu dalam pembuatan array menu makanan dan array menu minuman. Nah, di sini nih, saya memanfaatkan kelas yang telah saya buat untuk mempermudah memasukkan menu di sini seperti nasi goreng, harganya 10.000, kategori makanan, atau kalau di minuman itu ada misalnya nama teh manis, harganya 5.000, kategorinya minuman. Kemudian ini di bawahnya ada eh, untuk menampilkan daftar menu. Di sini saya memanfaatkan array menu makanan dan array menu minuman yang telah saya buat tadi untuk dipanggil. Sebagai contoh, pada menu makanan ini, saya memanggil array menu makanan indeks ke 0. Indeks ke 0 itu berarti nasi goreng. Yang dipanggil itu nama ya. Berarti cuma nasi gorengnya saja. Terus untuk ini harganya makanan indeks ke 0 dot harga. Berarti yang diambil itu ini 10.000. Terus untuk yang ini ke bawahnya sama-sama saja penjelasannya. Kemudian, oh ini nih, kode yang ini itu untuk penginputan data pesanan pelanggan. Pertama-tama, menampilkan teks berapa menu yang ingin Anda pesan, maksimal 4. Nah, di sini saya mengetikkan input, scanner input agar pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan mengetiknya. Kemudian pesanannya itu akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah pesanan. Nah, di sini ada pengkondisian. Karena menurut soal itu maksimal cuma 4, saya menambahkan kondisi jika si pelanggan itu memasukkan pesanannya lebih dari 4, akan mengeluarkan teks, maaf Anda tidak dapat memesan lebih dari 4 menu. Kemudian, jika memasukkan pesanan kurang dari 1 atau 0 itu, berarti akan mengeluarkan ini, teks Anda tidak memesan apapun, dan akan di-return. Nah, saya juga di sini untuk mengolah pesanannya, ada kodenya ini, sehingga jumlah pesanan 4. Nah, di sini pertama-tama membuat variabel pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, pesanan 4, kemudian jumlah pesanan 1, jumlah pesanan 2, jumlah pesanan 3, jumlah pesanan 4, dan total pesanan 1, total pesanan 2, total pesanan 3, serta total pesanan 4. Untuk kode if-nya itu, kode if jumlah pesanan ini, dari yang mulai ke lebih dari sama dengan 1 hingga lebih dari sama dengan 4 ini,
Sama ya, hampir-hampir sama seperti itu. Jadi akan menjelaskan salah satunya saja. Pertama-tama, jika jika si pelanggan menginput pesanannya itu lebih dari sama dengan satu, akan mengeluarkan teks selanjutnya, masukkan pesanan menu ke satu. Dan saat diinput oleh pengguna, pesanan itu akan masuk ke dalam variabel pesanan satu. Setelah itu, untuk pencarian harga dari menu yang diinput oleh pengguna, di sini menggunakan bantuan metode cari harga. Ini ada di bawah nih. Nah, di sini. Jadi, metode cari harga ini akan membantu saat si pelanggan itu memasukkan nama suatu menu. Nah, ini misalnya dia memasukkan nama menu nasi goreng. Nasi goreng itu kan dalam array menu makanan indeks ke 0. Nah, dia akan return harga dari nasi goreng tersebut. Berlaku dengan menu-menu lainnya juga. Dan jika pesanannya itu yang diinput tidak ada dalam menu, akan return 0. Nah, kita balik lagi ke penjelasan if yang tadi. Nah, yang ini eh ini ada variabel harga item pesanan yang pertama ini jadi harga item satu sama dengan metode cari harga pesanan satu makanan minuman. Oke, jika si eh pelanggan itu menginput pesanan yang nggak ada di menu alias akan return 0, berarti akan masuk ke pengkondisian ini nih. Jika harga itemnya itu sama dengan 0, akan mengeluarkan notifikasi tidak ada menu tersebut. Ulang lagi dari awal dan akan return. Kemudian, setelah memasukkan nama pesanannya, si pelanggan tersebut akan disuruh untuk memasukkan jumlah pesanan menu tersebut dan akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah pesanan satu di sini. Jika pesanan-pesanan selanjutnya akan tergantung dengan ini variabelnya. Kalau pesanan kedua masuk ke dalam jumlah pesanan dua, kalau pesanan ketiga masuk ke dalam jumlah pesanan tiga dan selanjutnya. Kemudian ada variabel total pesanan ini. Nah, total pesanan itu berisi dari harga item dikali jumlah pesanannya. Misalnya dia memesan nasi goreng, harga itemnya itu 10.000 kan, dikali misalnya dia memesan 2. Berarti 10.000 dikali 2, 20.000. Itu akan masuk ke dalam total pesanan. Oke, karena ini sama hingga ke bagian sini penjelasannya, saya akan lanjut langsung ke bawah. Nah, di sini ada variabel total semua pesanan yang berisi total pesanan ke satu, total pesanan kedua, total pesanan tiga, total pesanan 4. Kemudian ada variabel biaya pelayanan 20.000, pajak yaitu 10% dari total semua pesanan ini. Kemudian ada diskon di sini awalnya di set 0, promo juga di set awalnya false. Nah, ada pengkondisian lagi. Jika pesanannya itu lebih dari 100.000, maka diskonnya 10% dari ini variabel total setelah pajak. Variabel total setelah pajak itu berisi total semua pesanan yang tadi, pesanan satu, pesanan dua, pesanan tiga, pesanan 4, ditambah biaya pajak, ditambah biaya pelayanan. Oke. Kemudian di sini jika total semua pesanannya itu lebih dari 50.000, maka akan ini si promonya jadi true yang asalnya false. Di bawahnya ada variabel total akhir, yaitu hasil dari total setelah pajak dikurangi diskon. Nah, di sini ada struk pembayarannya. Untuk struk pembayaran, di sini tidak menggunakan perulangan karena pada soalnya itu direkomendasikan untuk tidak menggunakan perulangan, jadi saya hanya menggunakan pengkondisian. Ini memanfaatkan variabel-variabel yang sudah ada tadi. Misalnya
Pesanan satu, pesanan satu itu, nah, menu yang diinput oleh pengguna, terus jumlah pesanannya berapa, terus total pesanan itu hasil dari harga si menu dikali jumlah pesanan. Kemudian ini ada total pesanan yang berisi dari variabel total semua pesanan, ada biaya pajak 10% yang berisi dari variabel pajak, dan ada biaya pelayanan yang berisi dari variabel biaya pelayanan. Nah, di sini ada pengkondisian lagi. Jika diskonnya lebih dari 0, atau untuk mengaktifkannya itu ini harus total pesanannya lebih dari 100.000, nah, maka akan keluar tulisan ini, diskon 10%. Diskon 10%-nya itu yaitu dari ditambah variabel diskon, dan untuk mengaktifkan promo ini harus memesan di atas 50.000, maka akan keluar tulisan Anda mendapatkan promo beli satu gratis satu kategori minuman. Dan untuk terakhir, di sini ada total akhir yang berisi dari variabel total akhir. Kita langsung saja pengetesan. Kita run. Nah, misal saya akan memasukkan 2 pesanan, terus saya akan memasukkan nasi goreng, jumlahnya misalnya berapa ya? 10 deh. Kemudian di sebuah sama saya pesan 10. Nah, oke, program sudah berjalan dengan benar di sini. Nasi goreng saya pesan 10 kan, berarti 100.000. Di sebuah juga sama pesan 10, 100.000. Karena satuannya itu nasi goreng 10.000 dan jus buah juga satuannya 10.000. 10.000, 10.000. Terus untuk total pesanan ini kan 100.000 tambah 100.000 jadi 200.000. Ada biaya pajaknya 10% dari total pesanan, biaya pajaknya 20.000, dan biaya pelayanannya itu 20.000. Ini biaya pelayanan itu tetap ya. Kemudian mendapatkan diskon 10% karena ini lebih dari 100.000. 10% dari pemesanan. Kemudian ada mendapatkan promo beli satu gratis satu kategori minuman karena lebih dari 50.000. Coba kita cek jika di run hanya memesan satu menu deh. Terus jus buah saja misalnya. Kita akan memesan 7. Jadi di bawah 100.000 tapi di atas 50.000. Harusnya diskonnya tidak ke-trigger. Oke, nah ya sudah benar. Hanya ada mendapatkan promo beli satu gratis satu, tidak ada diskon, dan kita coba kalau di bawah 50.000. Kita pesan satu juga, mie ayam deh, pesan satu. Nah, ini karena di bawah 50.000, nggak mendapatkan promo, nggak mendapatkan diskon 10%. Sudah benar. Kemudian saya akan tes jika memasukkan pesanan lebih dari 4, misalnya 5 nih. Nah, akan langsung mengeluarkan output, maaf Anda tidak dapat memesan lebih dari 4. Dan akan saya tes jika saya memasukkan pesanannya itu 0. Nah, jika saya memesan 0, Anda tidak memesan apapun. Terus kita tes lagi. Ketika saya memasukkan pesanan ini misalnya satu, tapi menu yang saya ketikkan ini tidak ada di menu makanan ataupun menu minuman. Misalnya apa ya? Matcha misalnya. Nah, akan mengeluarkan output tidak ada menu tersebut. Ulang dari awal. Oke, cukup sekian penjelasan kode dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.